Hello ICC Youth, dimanapun kalian berada saat ini, firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin saat ini engkau pada bete, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa kemana-mana, tapi percayalah satu hal yang terbaik di hidupmu adalah naikkan syukur kepada Tuhan setiap hari. Amin. Mari bernyanyi bersama-sama. Kalau mau nari juga boleh. Yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Yes. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
hormat keagungan hanya bagi Engkau Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Hai guys, gue Sydney. Jadi selama karantin ini kan kita di rumah aja, apalagi ditambah PSBB. Ya jadi pasti kan kita stay at home. Nah tapi gue belajar dari ini buat lebih produktif, buat improve skill atau do something new gitu. Tapi beside that, gue juga masih suka kayak do procrastinating, yaitu kayak nunda-nunda, kayak aduh nanti aja gini. Karena gue mikir gue tuh punya banyak waktu, jadi kayak ya udah santai aja lah, nanti aja kan bisa nanti gini. Tapi sebenarnya tuh yang benar ya do it first, barulah kalian boleh kita leha-leha atau do something not that important. I hope this COVID-19 stuffs bisa stop real soon, supaya everything bisa run smooth lagi and back to normal. Gue punya satu ayat buat jadi pegangan supaya kita bisa less worry. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memeliharamu. Bye. Falling, the cityscape by night. Wanna catch in my photos where you go. Every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights. The Stockholm lights. What's up ICC Youth? Gue Adriel. Welcome back to ICC Youth Online Service. Oke, gue mau update sedikit. Gue mau say happy birthday untuk anak ICC Youth, Lauren. Oke, Lauren, happy birthday. Oke, kita doa dulu ya buat Lauren ya, bareng-bareng ya. Tuhan ucap syukur Tuhan untuk Lauren di ulang tahunnya yang ke-15 Tuhan. Hamba-Mu melepaskan berkat Tuhan untuk kehidupannya Tuhan. Berdoa untuk family-nya, untuk studinya, untuk relationship-nya dengan semua teman-temannya. Di dalam nama Yesus, aku serahkan Lauren ke dalam tangan-Mu. Happy birthday and amin. Lauren, alright. Guys, next update. ICC Youth udah mulai perdana iClick atau Komsel buat lu semua yang rindu untuk bergaul, bersosialisasi lagi via Zoom. Kita adain iClick atau Komsel atau Cell Group, oke? Yang di-lead oleh Pralencia and Santana, oke? Nanti gue akan ada di link sekitar sini ya, oke? Next update lagi adalah khotbah New Normal by Pastor Chandra udah beres. Gue encourage lu semua untuk ngedengerin. Ada 4 seri dan gue percaya ini bisa mengubahkan kehidupan kita, apalagi di saat-saat COVID-19 ini. Oke, the new normal. Oke, so ya, buat semua yang baru ngedengerin link ini, kita ICC. Kalau lu mau tahu informasinya, follow Instagramnya, ada ICC Bandung, ada ICC Youth, Young Adult, ada iKids, oke? Follow semua Instagramnya untuk biar kita stay connected and up to date, oke? Nah, next update lagi, oke? Hari ini special karena gua recordingnya di kantor Inspiro Moves, oke? Di lantai 2, di studio My Wife lagi ngajar via online. Dan hari ini gue ditemenin oleh tim support. Langsung saja Ryan, say hi. Oke, inilah orang-orang yang selalu menemani dan mensupport untuk ICC Youth Recording week by week. Oke, nggak kerasa udah hampir 3 bulan lebih kayaknya. Oke, kita stay at home and self quarantine atau PSBB apapun itu. Oke, are you ready for the word of God? Shall we pray? Let's go. Tuhan, saya syukur Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar khotbah-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan, setiap firman yang kami mendengar menjadi suatu penguatan dan pembaharuan iman kita. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Guys, hari ini gue akan sharing, berkhotbah something basic. Tapi percayalah, hal yang basic, kalau kita kuasai, kalau kita bisa mendalami ya, itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat powerful. Karena walaupun sekarang virus corona di mana-mana, COVID-19, zaman COVID-19, oke? Kita ngelawan itu dengan hal basic, bener nggak? Cuci tangan, ya kan? Pakai masker, makan sehat,
olahraga, semuanya udah balik ke hal-hal basic essential lagi gitu. Nah, gue tiba-tiba pengen ngomong ini nih. Oke, guys, tau gak yang The Last Dance Netflix ya, Michael Jordan ya kan? Lu tau gak sih, dia cuma punya hal basic, yaitu apa? Shoot, fade away, oke? Jadi semuanya hal basic lagi. Kobe Bryant di Lakers, dia cuma menguasai hal basic, yaitu footworknya basic aja. Oke, gua nggak mau bahas ini karena pelatih gue yang happy nih, Udis. Oke, lo tau gak, tim Duncan ya, juara 5 kali. Dia ngapain? Nguasain hal basic, bro. Oke, something essential. Oke, something essential is powerful in our life kalau kita kuasai. Nah, hari ini gue mau sharing 3 hal basic, essential, berdasarkan firman Tuhan dalam kehidupan gue, yang gue percaya ini bisa mengencourage, bisa mengubahkan, kehidupan lu semua. Are you guys ready? Yang pertama, hal basic apa sih yang harus kita aware atau kita bener-bener kita dalemin gitu, kayak kita rasain gitu, kita experience it, apa? Hadirat Tuhan. Jadi poin pertama adalah hadirat Tuhan, the presence of God. Nah, hadirat Tuhan ini adalah pertanyaan yang cukup klise, Banyak orang yang nanya gue, gimana sih caranya lu selalu ngomong hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Gue juga sering dengar khotbah, hadirat Tuhan yang terpenting, hadirat Tuhan lah yang harus kau cari gitu. Nah, hari ini gue akan mencoba untuk nge-breakdown secara simple dan aplikatif supaya kita dapat ngerti, ya. Pertama, Tuhan kita yang kita sembah, Yesus Kristus, dia adalah Tuhan omnipresence. Jadi apa sih artinya omnipresence? Dimanapun lu berada, dia ada, apapun lu lagi ngelakuin apapun, dimana, kapanpun, Tuhan ada karena dia omnipresence. Sekarang gue lagi sharing firman Tuhan. Ada nggak hadirat Tuhan? Ada, real gitu. Nah, blind spot yang kadang-kadang kita miss adalah kita nggak pernah acknowledge hadirat Tuhan. Kita nggak pernah cari gitu. Kita selalu cuekin. Nah, jadi gimana caranya sih, Drill, kalau gue mau belajar, gue pengen ngerasain hadirat Tuhan? Apakah gue harus worship di gereja sampai nangis-nangis? Apakah gue harus datang ke KKR dulu gitu? Harus gimana sih? Enggak. No. Everything yang lu acknowledge, lu akan experience it gitu. Jadi, kalau buat gue, setiap hari, as I'm like self-discipline with my attitude, ya. Kalau begitu gue bangun, begitu gue buka mata, when I aware I can breathe, gue bisa bernafas gitu ya. Nah, itu gue sadar hadirat Tuhan ada. Kemanapun gue berjalan, hadirat Tuhan ada. Tapi yang kalau lu mau kalau lu mau fulfill the presence strong, ya, kita harus worship. Nah, ada satu lagu worship yang gua lagi suka nih, The Blessings by Kari Jobe. Nah, itu powerful banget. Refnya simple, kata-katanya deep gitu ya, based on firman Tuhan. Tapi bener-bener kalau gua nyanyi lagu itu, gua berdoa, gua worship, itu hadirat Tuhan kayak Nah, gue nggak bisa jabarin secara, lu harus experience it, lu harus alamin, lu harus cari, gitu. Jadi hadirat Tuhan ada, Jangan masuk oleh tipu daya muslihat si iblis. Hadirat Tuhan mah adanya cuma di gereja, adanya cuma pas lagi worship aja. Enggak. Hadirat Tuhan selalu ada dan selalu real dalam kehidupan kita. Ada ayatnya. Kejadian 2 ayat 7. Kita bahas kitab-kitab Kejadian, karena ini adalah kitab pertama di dalam Alkitab. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi gue ngebayangin ya, waktu gue ngerenungin ayat ini, scene atau momen begitu Adam alive, pas dia buka mata, dia lihat Tuhan dan dia merasakan hadirat Tuhan yang begitu nyata gitu. Karena Tuhan ada di situ, the presence is so strong. Nah, bersyukur karena dia adalah Tuhan yang hidup dan dia omnipresence. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun, hadirat Tuhan itu ada dan nyata. So guys,
I challenge you, okay? I challenge you. This is one of the basics yang kita harus benar-benar aware, kita harus ucapin syukur, dan kita harus dalamin. Karena ini nggak bisa dijabarin dengan kata-kata yang tepat, tapi harus lu alamin. Okay, so experience it. Okay, so I pray that you will experience the presence of God strong. Okay, dan akan menjadi testimoni yang powerful. Karena dalam hadirat Tuhan, di situ ada sukacita. One of my darkest moment in my life adalah begitu pada saat bokap gua kemo dan setahun kemudian bokap gua meninggal. Proses itu, dalam proses itu, gue merasakan hadirat Tuhan begitu nyata. Karena gue bener-bener, ada speaker yang baru nyala. Speakernya lucu banget, nanti gue akan minta Rian sorot ya. Balik lagi ke gue. Hadirat Tuhan begitu nyata ya. Pada saat masa bokap gue di kemo dan pada akhirnya meninggal. Karena gini, sukacita yang real, yang gue nggak bisa describe gitu, tau nggak? Yang kita butuhin, emotion yang bener-bener bisa nge-fulfill itu hanya ada pada hadirat Tuhan. Begitu kita menghampiri, ke tahta Tuhan, Tuhan akan apa ya? Kayak kesannya kayak gimana? Kayak meluk kita gitu, tau nggak? Beneran, I challenge you, you experience it, Kalau lu nggak ngerti atau lu penasaran gitu, lu boleh DM my Instagram, Drill, gue penasaran sama breakdown hadirat Tuhan gimana sih? Lu tadi ngejelasin kurang jelas, gue kurang nangkep gitu, DM me, we call, kita akan talk about it, Kita akan sama-sama belajar, So next, poin yang kedua, basic esensi poin yang kedua adalah tempat. Tempat. Kenapa tempat gitu? Gini. Karena COVID-19, PSBB, self-karantin, kita nggak bisa kemana-mana. Tidak ada tempat lagi yang kita bisa lari gitu. Nggak ada tempat pelampiasan lagi. Udah nggak ada mall, udah nggak ada bioskop. There's no entertainment. Nggak ada. Gitu. Biarpun mall udah buka, gua takut secara pribadi untuk ke mall gitu. Beneran. Karena, that virus is everywhere gitu. Gue harus be wise gitu. Nah, berarti tempat yang Tuhan tempatkan sekarang pada saat COVID-19 adalah my house. Rumah. Isi rumah ada apa sih? My family, my wife, Jessica, and my daughter, Taya. Itulah tempat yang Tuhan taruh kehidupan gue sekarang. So sekarang tempat yang ada dalam kehidupan lo sekarang, ya pasti sama kayak gue. It's your house. But believe, tempat yang terbaik sekarang lah yang udah Tuhan siapkan. Kalau lu ada perasaan, I hate my family, I hate my siblings, I wanna kill them gitu, kayak perasaan, gitu, kayak gue benci banget gitu. No. Believe, percayalah sama gue. Tempat yang terbaik adalah tempat yang udah Tuhan siapkan. Jadi sekarang dimanapun tempat lu berada, itu Tuhan udah taruh yang terbaik. Ada ayatnya, kita baca lagi. Kejadian lagi bacanya. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat Taman Eden. Taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi, dimanapun lu berada sekarang, dimanapun Adriel berada sekarang, di keluarga manapun lu dilahirkan, di sekolah mana lu sekarang bersekolah dengan siapa, pokoknya gue lahir di Indonesia, di Bandung, Tuhanlah yang menempatkan kita. Jadi, untuk basic essential yang kedua ini mengenai tempat, challenge-nya adalah lu harus punya attitude yang bersyukur. So guys, now is the right time for you to say thank you to your parents. Say thank you for your sibling. Say I love you. Mom and dad. Dede, cici, koko, mama, papa. Say bangun relationship. Karena dimanapun kita ditempatkan, percayalah kehidupan kita bisa memancarkan berkat, bisa berbuah gitu. Jadi kita bisa mengimpact our family, by the word of God. Karena percayalah tempat yang terbaik, is the best place, is the best time. So tempat. Be grateful for where you are.
Oke, nah hal yang terakhir, oke, poin ketiga, basic essential, oke, yang gue mau sharing adalah penyertaan Tuhan, penyertaan Tuhan, oke. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Kalau dalam kitab bahasa Inggris, buahnya itu delicious, enak gitu. Jadi Adam ditempatkan di sebuah taman. Nah, Tuhan udah siapin makanan-makanan. Jadi food supply-nya udah ada. Nah, jadi yang gue mau sharing adalah gini. Apapun challenge kita sekarang, kehidupan apapun yang kita alamin sekarang, even in this COVID-19, okay? His hands, His loving hands, penyertaan Tuhan itu nyata dan selalu ada. Apapun situasinya, okay? Apapun situasinya, sadarlah penyertaan Tuhan itu ada. Contohnya gini ya, kalau lu mau komplain gitu, tapi drill gue nggak suka sama COVID-19 ini, sekolah gue nggak jelas, my future udah nggak jelas. Gue online schooling gue udah nggak betah. I just can't take it anymore for this era. Tapi sadarlah penyertaan Tuhan itu tetap ada. Oke. Keluaran di kitab Keluaran 16. Oke. Ini adalah scene di mana bangsa Israel di-lead by Musa untuk apa? Mereka lagi masuk dalam padang gurun. Nah, di padang gurun kita tahu ceritanya itu 40 tahun, 40 years. Oke. But every day tangan Tuhan selalu menyertai. Di padang gurun itu nggak ada apa-apa. Tapi nggak ada makanan, nggak ada. Tapi food supply Tuhan tetap bikin. Yaitu roti mana, fresh from heaven. Nah, gue penasaran sama yang namanya roti mana. Jadi so I search in the Bible what is roti mana. Nah, gue nanya ke Pastor Yopi, my pastor in ICC ya, apa sih artinya mana? Nah, banyak banget penjelasannya. Tapi ada satu penjelasan yang cukup menarik perhatian gue. Ternyata mana itu dalam bahasa Ibrani, itu bisa berarti, what is it? Apakah ini? Nah, gue orang Bandung, jadi gue selalu hobi ngomong Sunda gitu. Naon ieu teh gitu. Nah, gue mikir kenapa artinya bisa what is it? Nah, kalau gue nggak bayangin ya, roti mana not bad rasanya. Flavornya ada ketumbar kalau nggak salah coriander. I enjoy that spices gitu. Terus ada rasa madunya. I really like honey. I like the sweetness of honey. Nah, buat gue ya not bad gitu. Tapi kalau setiap hari gue makan yang sama, ya mungkin gue juga komplain gitu. Tuhan, what is it? Naon deui ieu teh sarua lagi, sama lagi. Tapi kalau kita nggak bersyukur, oke, fokus kita akan bersungut-sungut. Tapi kalau kita bisa belajar bersyukur, disiplin with your attitude of gratitude gitu, benar-benar bisa bersyukur ya, kita bisa sadar betul penyertaan Tuhan itu nyata to sustain our life. Jadi sadarlah setiap hari, oke, di saat COVID-19 ini, roti mana selalu ada. Kasih karunia yang baru setiap pagi selalu ada. Berkatnya selalu ada. Penyertaan Tuhan is real. So acknowledge, okay? Benar-benar acknowledge penyertaan Tuhan. Say thank you. Be grateful for His grace. Amin. Nah, gue akan tutup dengan satu ayat yang jadi pegangan kehidupan gue selama ini, oke? Karena ayat ini gue dapat pada saat when bokap gue masuk dalam kemo dan akhirnya meninggal. Jadi ayat ini yang jadi penguatan gitu. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, this is so powerful. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrah, Mesah, dan Abednego sadar betul akan Tuhannya siapa. Situasi apapun yang mereka alamin, udah mau
hidup matinya udah di depan mata, udah mau masuk dalam dapur perapian, mereka sadar hadirat Tuhan pasti ada. Mereka juga tahu tempatnya, kalau Tuhan tempatkan gue di sini, Dia akan menyertai gue. Jadi his presence and the place dan His hands itu nyata. Mereka benar-benar. Nah, kalau kita punya attitude seperti ini, challenge apapun, kita akan fokusnya selalu dalam Tuhan. Selalu, oh ya, Tuhan beserta. Tuhan selalu beserta. Tuhan selalu ada. Oke, kita akan jump in the end of the scene, oke? Daniel 3 ayat 24-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Tadinya 3 orang. Jawabnya mereka kepada Raja, benar ya Raja? Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi di dalam challenge kita terberat pun, oke, pada saat gua ngalamin my darkest moment, oke, when my dad, my only dad, oke, suffer dalam kemoterapi dan akhirnya pass away. Tapi gue ngerasain hadirat Tuhan fulfill, oke, give joy in my life, oke. And I know the place dimanapun gue ditempatkan, oke, gue bisa jadi berkat. Dan hal terakhir adalah hal penyertaan yang begitu nyata gitu. Challenge apapun, dapur api apapun dalam kehidupan lo, in this era, in this COVID-19, oke, His hands will always sustain your life, oke. Satu hal yang gue suka, satu cerita lagi yang gue suka ya. Kalau tongkat kayu biasa di tangan gue ya, mungkin nggak efek apa-apa, cuma bisa buat mukul orang. Tapi kalau penyertaan Tuhan ada, oke, tongkat kayu itu bisa belah laut, powerful. Kalau ketepel biasa ada dalam tangan gue, mungkin gue cuma bisa main sama Taya doang. Tapi kalau ketapel ini di slingshot, oke, ada dalam penyertaan Tuhan, ya kan? Tuhan itu nyata, real gitu, dia pegang gitu. Itu bisa bunuh Goliat. So, ICC Youth, I am done for my sermon for today. 3 hal basic yang kita tahu, hadirat Tuhan, tempat, dan penyertaan, oke? 3 hal ini, I challenge you, pray for it, oke? Dalamin, baca firman lagi, minta Roh Kudus pimpin, oke? And your life, you will experience the journey with God in another level. Amin. So, shall we pray? Let's go. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk khotbah-Mu Tuhan, untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar 3 hal basic hadirat Tuhan. Kami percaya selalu ada dalam kehidupan kami karena Engkau omnipresence. Kedua, hal tempat Tuhan. Bersyukur Tuhan dengan tempat yang sudah Kau tempatkan Tuhan. Kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan itulah tempat yang terbaik Tuhan. Dan penyertaan-Mu Tuhan adalah hal yang selalu nyata setiap harinya. Yang selalu baru Tuhan. Ucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan yang selalu melimpah dan baru setiap harinya. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Jauhkan semua anak youth ini Tuhan. ICC Youth ini Tuhan. Jauhkan daripada si jahat. Jauhkan pada virus corona ini Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik Tuhan setiap harinya. Ucap syukur Tuhan sekali lagi Tuhan. Untuk our family, our study Tuhan, and our life. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Amen and Amen. So guys, if you enjoy this sermon, I encourage you to subscribe and share the link with all your family, your friends, and yeah, see you next Sunday. God bless you. Bye-bye.